kita ingat saya ngerjain ini pengen dapat penjagaan dari Allah nanti di kubur saya. Saya pengen menjalankan ini supaya saya dijagain di mahsyar. Saya pengen menjaga ini supaya saya dapat penjagaan di waktu di siratal mustaqim. Tapi kepada anak mau idhah. Ini wa'alimuka kalimat, saya ajarin sama kamu beberapa kalimat. Kalau sama orang non Islam, wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi dengan yang lebih apa? Baik. Diskusi sama orang-orang kafir itu nggak bisa nasihatin. Tapi yang ada adalah apa? Diskusi berdialog. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, ini wa'alimuka kalimat. Anak kecil, saya ajarkan beberapa kalimat kepada kamu. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha yahfadka. Ini kita ambil satu kalimat biar besok ada slide-nya jadi agak nggak bengong. Nggak ada tulisannya nih kan. Karena ini harus panjang. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ta'arraf ilallah fir raqa ya'rifka fi syiddah. Nah, kita ambil satu saja. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Subhanallah, kalimat yang apa? Janji langsung dari Rasulullah SAW. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka. Allah akan menjaga kamu. Allah maha kasihnya. Kalau kita bapak bantu saya akan gaji sesuai dengan tenaga waktu bapak keluarkan. Bapak bantu saya sebulan, saya gaji sebulan. Bapak bantu saya setahun, saya gaji setahun. Tapi Allah enggak. Kita menjaga Allah, Allah enggak memberikan penjagaan untuk kita sesuai dengan waktu yang kita keluarkan untuk Allah, enggak. Tentunya menjaga Allah apa sih? Ya, menjaga Allah kita tahu Allah tidak butuh penjagaan kita. Allah punya sifat as-samad. Semua makhluk butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada semua makhluknya. Tapi menjaga Allah maksudnya adalah menjaga syariatnya Allah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihfadillah, jagalah syariat Islam. Jagalah syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Tapi hebatnya Bu, Pak, yang dimuliakan Allah, kita menjaga syariatnya Rasul berapa lama? Seandainya kita umur 60 tahun baru meninggal, berarti kita menjaga syariatnya Nabi selama 60 tahun. Itu nggak pakai dipotong balik, sebelum balik dah, taruhlah dari 0 tahun sampai apa? Umur 15 misalkan dia mulai ibadah sampai 60 meninggal sudah menjaga syariatnya Allah, berarti selama 45 tahun. Balasannya nggak dijagain 45 tahun, dijagain seberapa banyak? Selama kita hidup 45 tahun dijaga sama Allah SWT. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Menjagamu selama hidup. Nih urusan corona nih, supaya kita dijagain sama Allah bagaimana? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita mau ngarepin penjagaan siapa? WHO supaya jagain kita, Departemen Kesehatan biar jagain kita? Nggak ada. Orang jadi ketakutan. Yang mesti kita jagain siapa? Yang kita jaga diri sendiri lewat minta perlindungan kepada. Ini semuanya datangnya dari Allah. Semuanya datangnya dari Allah. Allah yang mengendalikan, Allah yang mengenakan. Ya ba'athuhullahu liman yasha. Ini sesuai dengan dikehendaki Allah. Siapa yang kena siapa? Subhanallah. Makanya di sini ihfadillah yahfadka. Nggak sampai di dunia dijagain. Waktu kita meninggal di dalam kubur kita dijagain selama di kuburan. Kenapa? Karena waktu hidupmu engkau menjagaku, menjaga syariatku, di kuburan aku jagain. Subhanallah. Di kuburan berapa lama? Kiamatnya tahulah, misalkan 1 miliar tahun lagi kiamat, berarti 1 miliar tahun di dalam kubur kita dijaga oleh Allah. Kan bodoh banget nggak mau jaga syariat di dunia. Padahal dia nanti di kuburnya itu siapa yang mau jagain kita? Siapa yang mau jagain? Hatta antum punya anak buah sebanyak apapun, nggak ada yang berani. Boro-boro jagain, nemenin aja kagak mau di sini. Hatta jangankan di dalam, di atas kuburan kagak mau jagain dia. Apalagi masuk ke dalam kuburan jagain, nggak ada yang berani. Kita mau dijagain selama di kuburan. Ihfadillah, jagalah Allah waktu kau hidup. Yahfadka, Allah akan jaga selama kamu di kuburan. Allah, di kuburan
Yang dikatakan apa? Kullu mu'dhi. Semua yang menyakitkan, yang menyeramkan, binatang yang menyakitkan ada di dalam kubur. Kata Imam Syafi'i, wa idza rukubukan na'su tunsa rukubuka ala wa dhammatul qabri tunsa lailatul ursi. Oh. Kalau kendaraanmu sudah menjadi kurung batang, tunsa rukubuka ala, engkau akan melupakan semua kendaraanmu yang di atas muka bumi. Mercy, Alphard, semuanya lupa kita. Kalau sudah jadi apa? Kurung batang kendaraan kita. Wa dhammatul qabri, tapi gelapnya kuburan, tunsa lailatul ursi, melupakan malam pengantenmu. Hilang tuh. Mungkin masih di kurung batang masih ingat kali malam pengantennya. Tapi kalau udah masuk ke dalam kubur, gelapnya kuburan melupakan semua apapun. Hatta malam pengantin pertama ketemu dengan suami, dengan istri, hilang semuanya. Kenikmatan apapun hilang rasanya kalau udah masuk ke dalam kubur. Siapa yang harus kita minta bantuan supaya kita dijaga? Allah. Bagaimana caranya? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu di dalam kuburmu. Allah. Langkah bodohnya. Hidup di dunia hanya 60 tahun, 70 tahun tapi tidak mau apa? Menjaga syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama kita hidup? Di kubur dijaga. Gelapnya kubur akan menjadi terang karena penjagaan Allah. Sempitnya kubur menjadi apa? Luas. Bahkan kubur yang kita lihat tanah itu terhampar dengan apa? Firasan minal jannah. Afrisulahu firasan minal jannah, kata Rasul dalam riwayat Barra ibn Azib, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad hasan. Allah bilang, hamparkan untuk orang yang di dalam kubur itu permadani dari surga. Allah dijagain, luas. Sejauh pandangan mata, maddal basar. Orang yang itu sejauh pandangan mata itu kuburan. Jadi jangan dianggap kuburan itu sempit, luas. Wangi seperti apa? Baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena waftahu lahu baban, dibukakan pintu baginya dari pintu-pintu surga. Belum masuk tapi baunya sudah apa? Kecium Allah. Kenapa itu bisa begitu? Fadillah yahfadka. Dijagain di kubur. Padahal kita kerjanya ibadahnya cuma berapa? 60 tahun. 60 tahun. Dijagain berapa ribu tahun atau berapa miliar tahun di dalam kubur kita. Allah, luar biasa. Nggak sampai di situ. Pas kiamat ditiupkan sangkakala, hancurlah dunia ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sama Aus ibn Aus, riwayat Imam Tirmidzi, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi kubit wa fihi an-nafkhah. Hari Jumat adalah hari yang termulia. Di situ diciptakan Nabi Adam, di situ dimeninggalkan Nabi Adam, di situ ditiupkan an-nafkhah. Tiupan apa? Sangkakala. Ditiup, hancurlah semuanya, hancur semua. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur. Tinggal Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikatnya semuanya mati, tinggal Allah Subhanahu wa taala. Saat kita udah hancur, bangkit di mahsyar. Mahsyar yang sudah kita tahu. Dikatakan semuanya berdiri di padang mahsyar. Hufatan urata, telanjang bulat, kagak pakai sendal, satu helai benang pun nggak ada di badannya. Bahkan dalam keadaan kulub, semuanya kulub nih. Nanti bangkit kulub seperti baru lahir, belum disunat, semuanya kulub. Bangkit di padang mahsyar. Sementara panasnya matahari 1 mil. 1 mil dalam riwayat 1 mil. Ulama berbeda pendapat apa itu mil. Mil itu ada yang bilang jarak. Kalau mil seperti 1 kilo mungkin. Tapi kebanyakan para ulama mil itu adalah untuk colokan apa? Sifat mata. Sifat mata nih kalau kita pakai sifat mata itu ada colokannya. Itu disebut mil. Berarti segini apa? Matahari panasnya. Allah. Mahsyar nggak ada yang turunan, nggak ada yang naikkan, rata. Kalau turunan agak jauhan dikit. Naikkan mentok. Ini rata semuanya. Subhanallah, rata semuanya. Berapa lama? Riwayat Imam Bukhari 40 tahun. Di mahsyar 40 tahun. Sampai orang-orang kafir bilang, ya Allah, adablah kami dengan adabmu. Masukkan kami ke dalam nerakamu. Jangan engkau biarkan kami di tempat seperti ini. Begitu seremnya. Dia kagak tahu, dipikir neraka enakan. Itu baru badal apa? Baru mahsyar. Itu semua saking parahnya keadaan itu. Semuanya luar biasa saat itu. Tapi alhamdulillah
Kalau orang yang menjaga Allah di waktu di dunia, ihfadillah yahfadka, 40 tahun dijagain di padang mahsyar. 40 tahun. Itu 40 tahunnya 40 tahun akhirat. Kalau 40 tahun akhirat jadi berapa? Kan satu harinya berapa? 1000 kali 40 puyeng udah. Udah 40 tahun dunia aja udah kita nggak bisa. Apalagi 40 tahun. Ya, kita keluar nih ntar siang, habis dohor, siang panas-panas di tengah lapang, 2 jam aja, puyeng, pala ini berembun, gak kuat. Apalagi taruh 40 tahun dunia, apalagi 40 tahun akhirat. Di saat itu semuanya, hatta para nabi, semua para nabi ketakutan. Nggak ada yang berharap bisa menyelamatkan orang kecuali dirinya sendiri. Hatta dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya berdiri sendiri. Terlihat dari mana? Nanti semua orang datang ke Nabi Adam minta syafaat, Nabi Adam nafsi-nafsi, enggak. Masing-masing takut. Mahsyar begitu dahsyat. Kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Ana laha, saya kata Rasulullah SAW. Intinya dahsyatnya serem saat itu. Dan tidak ada seorang istri ingat sama suami. Tidak ada cerita anak ingat sama bapak ingat sama anak. Enggak ada ceritanya. Secebat apapun kecintaan kita satu sama lain, nggak ada yang ingat kecuali junjungan kita Nabi Muhammad. Semua tidak ada yang ingat. Nabi sama umatnya nggak ada yang ingat kecuali Rasulullah SAW. Saat itu orang ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai betisnya, sampai lutut, sampai paha, bahkan sampai kelelep dengan keringatnya. Tapi orang yang menjaga Allah waktu hidupnya, ihfadillah yahfadka, kita dijagain di mahsyar. Oh, dijagain oleh Allah. Lihat hadis Abu Darda riwayat Imam Muslim. Dikatakan sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluhu. Itu kan ada 7 golongan yang dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang yang menjaga syariat dapat tuh naungannya tuh. Karena di situ kita saling mencinta karena Allah. Karena di situ kita menjadi orang yang adil. Yang pertama itu imamun adilun, itu imam yang adil dapat naungan. Menjaga syariat dapat. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid. Syabun nasya'a fi ibadati rabbi atau ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada. Jadi kalau kita jagain Allah ihfadillah, di mahsyar dijagain. Berapa tahun? 40 tahun. Kalau kita mau hitung-hitungan, rugi banget, kita aneh kalau ada orang yang nggak mau syariat, menjaga syariat di dalam hidupnya. Padahal dia cuma menjaga 60 tahun, 100 tahun, tapi dijaga di kuburnya ribuan, miliaran tahun. Di mahsyar dia jaga puluhan tahun. Nggak sampai di situ, lewat Shiratal Mustaqim dijaga, waktu di mizan dijaga, sampai berakhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadis yang sangat sederhana. Ihfadillah yahfadka. Sabar jaga sholat kita, sabar taklim kita, sabar menjalankan syariat. Kita ingat, saya ngerjain ini pengen dapat penjagaan dari Allah nanti di kubur saya. Saya pengen menjalankan ini supaya saya dijagain di mahsyar. Saya pengen menjaga ini supaya saya dapat penjagaan di waktu di Shiratal Mustaqim. Ini kuncinya. Mau dijaga di dalam kubur, mau dijaga di mahsyar, mau dijaga di Shiratal Mustaqim, kuncinya satu, ihfadillah yahfadka. Gampang apa susah nih? Kalimatnya, amalnya ntar deh. Kalimatnya gampang apa susah? Ihfadillah yahfadka. Jadi hadis kita dapat nih, pulang udah hafal ya. Nasihat Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas, juga untuk kita semuanya. Kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah menjaga kamu. Udah hafal? Ihfadillah yahfadka, tinggal ngamalinnya. Nah kalau ngamalinnya agak-agak ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa semoga pertemuan yang kita lakukan di hari ini pertemuan yang penuh rahmah, pertemuan yang penuh berkah, dan insya Allah menjadi doa-doa kita semuanya supaya kita selalu bisa menjaga Allah, sehingga Allah menjaga kita dalam kehidupan kita, di dalam kubur kita, sampai di mahsyar dan berakhir di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.